Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melania Nur Hasanah dari kelas 3B. Nah, baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pembelajaran Sistem Koloid melalui media animasi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan, hal ini ada beberapa aspek gitu ya. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dari penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, sebenarnya apa yang melatar belakangi para peneliti untuk melakukan penelitian ini gitu ya. Nah, salah satu materi kimia yang capaian hasil belajarnya rendah adalah materi konsep koloid. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem koloid adalah sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Maka dari itu penting untuk memahami dan mempelajarinya dengan benar. Namun, pada kenyataannya, siswa cenderung hanya untuk menghafal saja tanpa mendalami secara detail, sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran materi koloid ini. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan pembelajaran diharapkan agar siswa mampu mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Nah, berdasarkan penelitian dari Meyrina tahun 2013 menyimpulkan bahwa media animasi ini dapat mempermudah guru dalam menyampaikan konsep, menambah motivasi pembelajaran menjadi lebih menarik, kemudian menyenangkan, dan meningkatkan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Berdasarkan alur penelitian, instrumen penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi hasil pembelajaran. Instrumen pada tahap persiapan ini berupa RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan adalah animasi kimia untuk sistem koloid. Dilaksanakanlah dalam 2 siklus. Siklus yang pertama menggambarkan jenis maupun sifat koloid, sedangkan siklus kedua menggambarkan pembuatan koloid. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini mengacu pada pendekatan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, data itu diambil dari LKS yang mereka kerjakan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah hasil penelitian. Hasil penelitian pada siklus 1 menunjukkan belum memuaskan karena masih ada siswa yang nilainya di bawah 75, sekitar 31,02%. Nah, hal ini terjadi karena peserta didik belum terbiasa belajar dengan melalui metode pembelajaran dengan bantuan animasi. Siswa masih bingung bagaimana cara memperhatikan apa yang harus diperhatikan, bagaimana cara menuangkan hasil pengamatan, dan begitupun bagaimana cara mendiskusikannya. Sedangkan pada siklus kedua didapat hasil yang lebih memuaskan, karena lebih dari 50% peserta didik itu mampu aktif mengumpulkan informasi, kemudian mengolah data, dan mempresentasikannya. Hal ini terjadi karena peserta didik sudah mulai terbiasa dengan metode pembelajaran bantuan animasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran dengan bantuan animasi pada materi koloid dapat mengatasi kesulitan belajar siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya proses kentuntasan belajar sebesar 72,22%, sedangkan pada siklus kedua dengan ketuntasan belajar sebesar 84,85%, disertai dengan peningkatan yang positif dan berkurangnya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas, serta terlihat dari keaktifan siswa di kelas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.